لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة بالله العلي العظيم الحمد لله والشكر لله. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat-nikmatnya, terutama nikmat yang paling besar daripada seluruh nikmat Allah, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala tanpa meminta sebagaimana Nabi Allah Musa rela dicopot pangkatnya menjadi kalimullah, Rasulullah menjadi umat Ahmad. Tidak Allah kasih, namun kita lahir menjadi umat Nabi Muhammad SAW tanpa meminta. Ini suatu nikmat yang paling besar, nikmat sehat dan panjang umur, sehingga kita dipertemukan kembali oleh Allah SWT, maka mengambil warisan Rasulullah, warisan para anbiya wal mursalin, yaitulah ilmu-ilmu Allah SWT. Mudah-mudahan berkat majlis ilmu pada malam hari ini Allah SWT mengampuni segala dosa kita, ibu bapa kita baik yang masih hidup atau ibu bapa yang sudah wafat dalam kubur. Mudah-mudahan berkat majlis malam ini Allah Ta'ala meluaskan rezeki kita yang banyak, yang halal, rezeki nyampaikan kita sebelum wafat, ziarah Makkah, ziarah Madinah, haji umrah serumahan beserta tetangga dan sahabat kerabat. Mudah-mudahan berkat majlis malam ini Allah Ta'ala mengabulkan segala hajat-hajat kita. Hajat dunia dimudahkan, dilancarkan, disukseskan. Hajat akhir dapat keampunan dan syurga. Mudah-mudahan berkat majlis ilmu pada malam hari ini Allah SWT menghindarkan kita sekeluargaan, tetangga, sahabat kerabat dan ahli negeri kita daripada bala bencana, musibah dan penyakit, wabil khusus Indonesia. Mudah-mudahan berkat majlis Allah SWT mengakhiri umur kita dari alam dunia dengan husnul khatimah, masuk surga tanpa dihisab, berkumpul dengan Rasulullah, para anbiya wal mursalin, ulama wa syuhada wa salihin ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratina Musa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 8 Kerukunan Jamaluddin, halaman 8. Faslun, ini suatu pasal. Kalau dalam Sabila pasal, kalau di sini faslun karena ada arti, ada terjemah. Ini satu pasal. Jangan baca pasal, jangan. Jadi faslun. Ini satu pasal pada menyatakan barang yang mewajibkan mandi apa aja. Jadi orang ini wajib mandi. Dan menyatakan fardu mandi, rukun-rukunnya berapa, dan segala sunat-sunatnya mandi, dan makruh-makruhnya mandi, dan menyatakan barang yang haram mandi ulang pada orang yang hadas kecil dan hadas besar. Itu judul temanya dulu banyak. Ya, ketahui olehmu bahwasanya yang mewajibkan mandi itu 5. Jadi dengan 5 ini maka wajib mandi. Jadi ada 5 bagai. Yang ini wajib mandi, ini menjadi 5 ini yang wajib mandi. Pertama, mati. Jadi orang mati itu dibuangnya lah, kalau dikubur, dipataknya ke tanah. Ada mandi wajib. Nah, wajib dimandi. Mandilah kamu sebelum kamu dimandi. Salatlah kamu sebelum kamu disolatin. Nah, penang 5 kata yang kerja, mbahnya mati, minta sembahyang apa? Seorang aja hidup ada manggawi. Jadi napa? Salatlah sebelum kalian disolatkan, gitu maksudnya kan. Jadi mandilah sebelum kalian dimandikan. Pertama, nang wajib mandi itu orang mati mayat. Ya. Walau mati lamas jam 9. Kadusah lagi gini mandi ija. Sidin lamas 3 hari 3 malam dalam banyu, sekali bangkit kayak babi bangkok, kurang mati, kurang timbul tuh bangkok. Habis ya. Untuk hok bari lagi di kampung mendapat orang mati-mati lamas tuh 3 hari 3 malam dapat.
Napa bau betikar bari buah. Tetap nang wajib tuh dimandi itu perbuatan manusia. Jadi kada sah memandi manusia itu tiga. Pertama alami yaitu banyu lamas. Yang kedua malaikat kada sah. Yang ketiga jin. Wajib manusia. Mun binatang kada daya kalah. Nah jadi tidak boleh alami yaitu lamas. Yang kedua mandian malaikat kada boleh. Yang ketiga mandian jin. Karena ini alam lain. kada duanya ini jin dan malaikat alam lain ini. Nah, mun kita alam nyatanya alam batin tersembunyi itu bang ada sah bisa bilal. Sekalipun mati lamas. Yalah itu manusia mati. Lamun kucing pang mati sampai mandiilah. Ulang nih pada manusia aja lah. Yaitu mati bagi orang yang Islam juga. Kafir mati di rumah, bertetangga dua Kristen, dua kafir, Yahudi Nasrani mati, tahu urusan buannya juga ya. Muslim ada boleh mandi haram, itu Islam aja. Orang mati bunuh diri bang, jangan dimandiinnya gantung diri, tajilur. Kenapa? Karena orang mati bunuh diri itu inya masih beriman cuma stres. Nya imannya itu nang kita mandi bukan bunuh dirinya itu agak galau. Namun menyatakan aku murtad, aku keluar Islam mati, nah kafir. Lalu statusnya kafir, kada boleh kita haram mandikan. Tapi lamun inya galau dia begantung, berarti inya tagawi dosa yang besarnya. Jadi jar karena di nerakanya Tuhan masawakan begantung aja. Siksaannya digantung di api neraka. Kenapa? Tuh waktu di dunia ya Tuhan bedak mendahului undan ini nyaman lah mengeluarkan roh nyawa tuh. Nah tapi kenapa tetap kewajiban yang muslim memandikan orang nang Islam bunuh diri itu kenapa inya tagawi dosa besar aja tuh ataunya bunuh diri nyucuk parut ataunya minum begon mati sama aja gantung diri tadi sejenisnya. Artinya inya stres limpat galau kada kawa sabar. Lalu dengan cara demikiannya menghabisi hidupnya itu ngarannya memperbuat dosa yang sangat besar. Tetap muslim, dia belum keluar iman. Ya kan? Orang syaratnya nang mati itu orang yang Islam, lain daripada yang mati syahid. Nah, mati syahid ini syahid perang. Beheri wah ini Bang, mun antara dua suku yang muslim mati, salah satunya ada dua itu mandi juga behimat. Jadi nang mati nang syahid ini seperti orang kafir aja musuh titik Jepang, Belanda, Muslim kafir gak bahari? Kafir kan? Belanda kafir, Jepang kafir. Nah mati orang kita, pakai bambu ditembaknya, janur kuning, hibak darah mati, kubur. Jadi sebutin aja lagi orang mati syahid perang itu hanya satu dipatak di kubur dengan baju-baju darahnya. Kenapa? Karena hari kiamat darahnya itu wangi menjadi saksi sebagai syuhada. Nah, mati syahid. Syahid itu ada dua. Ada syahid perang, ada syahid pahala dalam sabilal. Kalau syahid pahala diantaranya mati beranak. Mamanya mati. Itu pahala syahid dapat, tapi tetap sebagaimana orang normal dimandikan, dikafan, disolat, dikubur. 4 bagi yang hidup baginya. Tapi kalau tetap dengan orang kafir mati langsung kubur. Nah itu beda dengan syahid. Ada juga lagi orang mati sakit. Jadi ada syahid, ada sakit. Mati sakit sih bener kan itu syahid bang. Kenapa? Mau bunuh diri. Kerennya apa? Bercabang. Tahu aja kalau saya mau kunyong, kupiah sering larangan kubur ada kalau kesan. Sungai Matapuras malah kupiah aja sering larangan. Diri kali saya mau kunyong kan ingat lagi deh. Bercabur lah mas ya. Nah itu, tapi namunnya dasar buju-buju kan ingat. Ya diantaranya itu juga orang mati lah mas, kada bisa berkunjung dengan tak disengaja. Jadi mati banyak sebabnya itu mati beranak, mati sakit parut, termasuk aja pun beranak. Mati keruntuhan gedung, mati keruntuhan tanah mendulang, mati apalagi tabrak, terus mati lamas. Itu termasuk pahala syahid didapat. Namun tetap aja prosesnya sebagaimana orang yang biasa yaitu 4. Dimandikan, dikafan, disolat, dikubur. Kalau mati perang ini syahid maka haram nang 3.
hanya dikubur aja yang halal, ya kan? Itu selain mati syahid. Yang kedua sebab wajib mandi itu haid. Bagi perempuan aja, lelakian panggang di mana? Ada namanya kalau sembahyang haid ya lelakian gua ada bencong. Haid. Nang ketiga nipas, ampun binian pulang. Nang keempat wiladah, ampun binian. Kenapa tak bisa wiladah? Ya kan biasanya wiladah keluar darah, nipas. Nah, karena wiladah ini terbagi dua, ada nang kalau habis keluar anak itu darah mengiringi, maka itu namanya darah nipas. Darah nipas paling cepat sekejap salahullah, paling banyak kebiasaan 40 hari 40 malam, paling banyak 60 hari 60 malam. Kalau haid 24 jam minimal, kebiasaan 7 hari 7 malam, paling banyak 15 hari 15 malam. Itu beda haid dan nipas. Ada nang kada sing nipasan, yaitu Sayyidatuna Fatimah Zahra habis melahirkan Hasan mandi wiladah sembahyang, habis melahirkan Husain mandi wiladah sholat. Makanya ibadat sidin seperti lelaki kada pernah kerai sholat. Kenapa? Itulah makanya Az-Zahra, orang yang Allah bersihkan daripada haid dan nifas. Ada wahini babinian ada untuk dapat kada nifas tapi disebut kada beranak juga ya. Ada orang kada nifas kada haid beranak. Fatimah. Nah, itu kehebatan Fatimah Zahra sih, meninggal umur 30 tahun juga kawin dengan Sidina Ali Amun. Karena Rasulullah mengawini Aisyah berapa umur? 7 tahun. Wah ini dalam naib, kalau Martapura lingkup Martapura kota wajib 20 tahun si gadis. Kalau Martapura Timur 19. Bahari 18 masuk. Wah ini kada boleh lagi kada 19 Timur. Kalau Martapura kota sekumpul Tanjung Rema semuanya Antung Bulirang itu napa undang-undangnya ini anak gadis wajib berusia 20 tahun. Anyar tadi ulun manyaksiki kakak iparun dulu nikahan guru menawir di Tunggulirang. Anu guru ejor nikah di bawah tangannya, sementara di rumah anu naibnya kada kawa nikahkan. Kenapa? 3 bulan lagi 20, 3 bulan lagi 20 tahun, 3 bulan lagi 20 tahun. Berarti Januari, Februari, Maret aja kena ya. Urang sudah terbedesak bener nah. Karena ngalih mengkada sekarang dinikahkan ini seraba berdua kena mulikan malam apa kan khawatir nang orang tua di rumah kau pinakan apa anak. Nah jadi ya sudah sah. Cuma kena di kantor diulang itu mendapatkan SIM, surat izin menginap. SIM itu banyak alasannya, ada mengendarai menginap, ada aja guru anunya kan menaiki. Nah itulah Rasulullah menikahi Siti Aisyah umur 7, mengumpuli umur 9, dan menikah Syawal. Jangan menikah di kapit 2 khutbah. Khutbah napa? Khutbah raya dan khutbah anu haji Idul Adha, jauhnya pang khutbah. Nang paribahasa orang barita 2 khutbahnya kayak ini hari raya takkan hari Jumat. Jadi bisukan sholat Id ada khutbahnya di masjid. Jam 11 ke masjidan pulang jam 12, Jumatan pulang ada khutbah. Itu ternyata kapit 2 khutbah orang bahari penghulu nikahan, biar penghulu dahaur. Isuk aja Sabtu gini nikahan. Kenapa? Dua khutbah hari ini nah. Nah itu bahasa bari kenapa? Karena udah sibuk mengurus masjid, ujar penghulunya bahari. Karena khutbah pertama Idul Fitri, khutbah keduanya Jumat, Idul pertama Idul Adha. Ini bisa juga area haji tak kena Jumat, Idul Fitri tak kena Jumat 2 kali khutbah. Itu maksud tegapit 2 khutbah. Amun khutbah Idul Fitri dan Adha jauhnya berapa bulan? Nah, jadi kada. Dan Rasulullah kawin Syawal. Kada ada tegapit kata-kata kada boleh. Ya kan? Nah, jadi kada ada kitabnya itu. Orang bahari itu kada boleh karena haur menguluk. Ada alasannya. Nyawa jangan tapi duduk di muara lawang jar. Lambat kawin, lambat berjodoh. Kenapa? Orang lalu lalang tuh ngalih. Lalu supaya menakutani itu apa nahapatnya kuat, lalu dipadakan lambat mengarang atau hutan kan anak-anak. Karena madahi pada kawan, nyawa jangan sini nyawa kada lambat dapat jodoh kan buka. Akhirnya bagus lawang tuh nah, lalu lalang kada ada nang duduk.
urang bahari. Nah, ada nang bujur ya kan? Jangan duduk di bantal, kurit bebisul. Ini ada. Bantal rusak, kapuk tabrojol, bantal didudukin. Urang bahari. Jangan guring babajo, karena bermimpi disasah maling, disasah sapi. Kenapa? Bahari gosokan ngalih, haram pulang karena beli guring baju kumalnya tuh kayak apa? Kadang-kadang meliur basi, nah itu orang tua bahari lah. Jangan kada habis mati ayam, nah ini nang betolakan lah. Habisakan jar, bila kada habis mati ayam, padahal kada habis tuh ayam hidup. Bagisan ayam sisanya makan, masa seorang punyaan makan? Itu peribahasa lah orang bahari itu banyak bujurnya nasihat tuh kayak itu aja tak orang bahari itu nasihatikan anak-anak. Habis kemudian jadi haid nifas dan wiladah ada tiga, ada darah haid, ada darah nifas, ada kena mandi wiladah. Karena wiladah beranak itu anak itu sebagian dari haid. Nah pemakannya dari haid. Makanya di dalam kitab Datuk Kalampayan kalau ada perempuan yang hamil tua kemudian keluar darah maka itu darah haid. Stopnya sembahyang walaunya hamil bisa keluar, cuma jarang itu tapi ada. Nah jadi sebagian anak itu sudah darah haid, makanya bilanya keluar lahir wajib mandi biar kada berdarah umpamanya, karena sebagian awaknya sudah dari haid, darah haid termasuk sperma laki bini dan darah haid itu anak wajib mandi haid. Kemudian nah walau alqoh segumpal darah, walau mudghah segumpal daging keluar, orang keguguran itu wajib mandi, bekorek macam-macam orang sakit mandi wajib tuh, hanya kalau sholat ya kan. Jangan bila beranak aja mandi, keguguran hanya hamil 2 bulan 3 bulan keguguran bekorek kalau saya darah wajib mandi juga. Nah walau segumpal darah, walau segumpal daging dengan tiada basah sekalipun kering keluarnya, darah tadi kering, nah apalagi basah. Itulah yang keguguran itu wajib mandi. Ya keguguran itu bila hamil 1 sampai 4 bulan jangan ketujuh berhonda, jangan jalan berlobang-lobang atau polisi tidur ditabrak atau berkuda. Maka itu terkuncang nang kayak banyak tuh plok 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 iya. Akhirnya keluar. Nah kalau sudah 5 bulan itu sudah bereka manusia, nah itu kuat sudah. Nah itulah biasa kegugurannya. Kemudian yang kelima wajib mandi terakhir janabat atau junub lakian babinian janabah. Artinya bisa inya hasil berkumpul laki bini atau inya mimpi keluar sperma, keluar mani, junub lakian janabat babinian. Pernah dalam hadis Ummu Aiman kan batakun Rasul dalam 9, ya Rasul, lamun lalakian ulun pahamnya keluar mani bebinian bisa jualah keluar mani bebinian. Naam ya Nabi bisa. Apa? Izra'atil ma' apabila melihat air, nah sperma artinya. Nah, karena dengan apa? Karena dengan sperma itulah bisa menghasilkan anak. Ya kan? Anak itu. Kemudian janabat adalah yang terakhir kelima. Terkadang hasil ia janabat junub dengan keluar manija pada tempat keluar yang beradat, yaitu zakar molen lalakian dan faraj perempuan kemaluan, atau keluar pada sulbi lalakian sulbi, atau taraib perempuan susu keluar mani. Nah itu sama wajib mandi, hitungannya teradat ya sajua. Itu biasa asalnya di sini kalau lakian sulbi. Makanya ham ini kalau hukum jimato bila main ya laki bini tapinya. Jadi nang laki itu tangan ke sini ya supaya lekas keluar, bebinian ke sulbi laki di belakang tuh. Nah, ya kan? Nah, itu tempat maninya situ. Wat taraib baina sulbi wat taraib. Taraib itu puting susu binian. Habis kemudian atau taraib perempuan sama ada keluarnya itu sebab bermimpi kah atau sebab menilik sesuatu sehingga keluar mani mahayang, atau menyentuh perempuan tanpa melapik
Nah, ya kah? Keluar. Atau belapik kah? Ini semalam. Dan terkadang hasil janabat dengan memasukkan haspah zakar. Nah ini porno sedikit karena hukum haspah tuh kepala gitu lakian. Artinya hasil junub tuh atau kadarnya haspah kepala aja pada parot kemaluan mayit kah? Orang mati binian atau bininya. Hendak aja lagi. Atau binatang, parot binatang atau parot ikan, iwak. Ganal tuh mun iwak hiu lah paus. Ganal juga inya bisi kelamin bebiniannya paus bini, paus betina. Nah, atau kambing bini, sapi bini, ya, sapi betina itu. Dan jikalau tiada disengaja dan ulang, itu banyak pertanyaannya. Dan tiada dengan ingin, kadang hendak cuma dimasukkan. Dan tiada keluar ke maninya, cuma dimasukkan. Dan dengan berlapik ke kondom kah yang tebal, cuma dimasukkan. Sekalipun, artinya tetap junub, tetap mandi wajib mandi. Nah itu. Sekalipun binatang musuhan, sekalipun iwak, sekalipun pulang belapik kondom dan sebagainya. Bila sudah kepalanya helmnya masuk, selesai. Wajib mandeo. Helm yang lain. Nang kada terpotong helm kan, nah bilanya masuk sekandarnya itu, nang sisa punggurnya ya juga. Habis. Kemudian dan demikian lagi hasil jiwa junub janabat dengan melihat mani pada pakaian yang ia juga memakai dia guring. Soalnya mani jar, tapi nang guring di kamar ditilamnya hanya seorang aja bu umuran, nang lain mak kada pernah, maka mandi wajib. Kenapa? Mani siapa? Ya itu bang lah. Atau pada tempat ketidurannya yang inya juga guring, atau itu juga itihidi ulas tilam ada mane. Nah, seumuran seorang aja nang guring sini siang ke malam kah, tiba-tiba ada air sperma, maka itu sperma inya wajib mandi. Nah, itulah karena asal kada ada nang lain. Namun mbahanu ada bakawan guringan berdua, mbahanu sorangan. Nah, itu kada wajib karena mungkin kawan gitu kawan. Nah, ini kalau inya juga situ nang guring, inya juga nang memakai pakaian itu ada mandi, maka inya itu wajib mandi. Nah, panjang pada ceritanya lah keluar mani itu. Kemudian apa lagi? Bermula mengenal pada mani laki-laki atau perempuan itu hendak mengetahui laki-laki, anak laki-laki dan anak perempuan itu artinya hendak mengetahui maninya masing-masing cowok cewek ya kan, apa 3 perkara. Oleh hendak tahu apa garang air sperma itu, air mani itu apa garang, ciri-cirinya, modelnya tuh kayak apa, bajunya apa. Nah ini nih, ada 3. Pertama dengan terpencar keluarnya, meluncat cah. Binian kah, lakian kah? Bakami bang lain tuh. Nah terpencar itu 1, keluarnya mengarang dalam Quran apa, mimma dafiq, daripada air yang dapik meluncat. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib, dia keluar daripada sujung sulbi dan di antara 2 susu wanita. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Jadi tadapuk namanya air yang meluncat, ya terpencar meluncat keluarnya. Jikalau sedikit pancarnya sekalipun loncatannya tetap mani. Lamun madi wadi lain kadang mau meluncat. Jadi di kamalon kita tuh ada 3, ada mani, ada mazi, ada wadi. Lain wadi iwak, lain wadi sapat, wadi nila, lain wadi kita bang. Keluar di batang kita ini 3, mani, mazi, wadi. Jadi mani mim nun ya, mazi mim zal ya, wadi waw dal ya, wadai bisa juga ya, wadi bisa juga, wadi. Nah kalaunya mazi itu mukaddimah mani, bila kita bina
rangs bin apa gairah bana sudah anu naik nong kampung tuh bahasa kampung tuh pina kajung karas. Nah itu mazi itu kayak ingus leher mendahului dari mani meluncat cagernya, tapi inya itu belum anu nafsunya lagi belum habis kalau mazi. Nah jadi artinya mani itu mazi itu mukadimah mani, setiap mani pasti melewat mazi. Nah, sebagaimana kita setiap rasul pasti sudah pangkatnya nabi. Bilanya nabi belum tentu menjadi rasul. Itu aja. Jadi bilanya keluar mazi pasti mani itu. Nah, perbedaannya mazi najis, mani suci. Nah, kan? Kemudian wadi, kalau wadi itu mengiringi bekamih titik ngangkai karo tik ya. Itu bisa keuyuhan si ampun diri lelaki itu atau inya bakas angkat-angkat berat. Ketujuh mah angkat kayu nyahan apa angkat semen di toko bangunan hambin atau inya keuyuhan begawi gaya apa aja menambas kah bisa keluar wadi. Jadi mani itu pertama terpancar keluarnya, kedua merasa lezat enak ya kan. Nah, enak kalau sudah mani itu pecah nafsu sudah bila kalau mani itu enak. Nah, lezat jasirin itu tandanya. Tatkala keluarnya, dan jikalau tiada terpancar ia sekalipun, tapi lezat mani itu. Karena sedikitnya Pak. Jadi kada meluncatnya kada anu. Dan lazim artinya daripada merasa lezat itu biasanya lamah zakar. Tuh zakar jangan zikir. Lamah zakarnya. Nah, habis sudah. Tadi kalau tak keluar mani sudah. Nah, ada apa lagi? Lamah. Nah itu lazim, itu pasti mengiringi itu. Nah masih karas aja lagi ya. Apa ngeramuan apa kan diminum. Nah jadi itu pasti lazim jasidin lamah zakar. Ada kawan nih hukum harus jelas. Padahal kan celobo ulun nih kitabnya. Nah jadi harus jelas kita. Pikir itu harus bekuyak nampelak nampak. Ada boleh bina bawa kulitan sambil kopi nah. Sinar. Yang apa lagi? Lazim tadi lemah setelah merasa lezat itu lakarnya lemah dan pecah syahwat sudah. Kemudiannya pada gari pecah atau hilang. Ada lagi ya kepingin dua bebinian dua ngapam ada daerah habis. Nah itu sudah berarti lewat sudah mani itu. Nah itu tandanya mani. Yang kedua itu terakhir yang ketiga masalah bau. Baunya kayak apa? Baunya ketika basahnya seperti bau tepung gandum yang sudah terkhomar. Terkhomar itu terodon Nah, kita tuh mengoplok gandum, intalu berarti koplok cium. Nah, seperti itu bau mani yang basah. Ya, ketika basah. Terkhomar itu terodon, terkoplok. Nah, khomar bahasanya lain, khomar arak lain. Apalagi yakni diulai gitu. Kenapa? Hah? Ya kan? Diulai ketika karingnya seperti putnah kan? Arti khomar itu diulai-ulai. Ya tadi dikoplok, kocok-kocok di situ. Nah, di dalam odonan gadur. Nah, kita bawa ntar, ya kan? Itu diulai bahasa sidin khomar. Ketika keringnya Bang seperti putih telur, toh baunya cium. Putih telur kayak Pak. Tuh ketika kering begitu. Masalah bau ada dua. Kalau lagi basah seperti tepung nang di odon. Kalau kering seperti putih telur baunya. Masalah mani itulah panjang soalnya kesannya sih. Itu ketika kering dari putih telur. Kemudian jikalau tiada terpancar keluarnya dan tiada merasa lezat sekalipun kayak itu jadi. Kalau Pang kada mani kita periksa ini basah kah cium karing kita cium lagi. Nah itu terakhir pengenalannya itu habis. Maka apabila ketiadaan salah satu dari tiga ini tadi apa terpancar kada merasa lezat kada dicium waktu basah kada bau tepung yang terodon atau telur karing maka bukan mani itu kada mandi wajib. Nah jasidin salah satu kadadan ini
Lagi ketiganya. Nah, maka itu bukan air mani, air yang lain itu. Syaratnya lah. Nah, ya kan? Sifat yang tiga, jadi jikalau tidak ada sesuatu daripada sifat yang tiga itu, maka dia adalah wajib mandi, karena bukan ia mandi, hanya wajib membasuh zakar juga. Zakar lah, jangan zikir, zakar juga. Adapun hukum perempuan pada mewajibkan mandi itu seperti laki-laki juga. Ya, sama aja. Adapun fardu mandi pulang. Jadi rukun mandi ada berapa? Rukun-rukun mandi pulang ada berapa nang fardu mandi? Pertama ada berapa? Itu hukum fardu mandi yang wajib mandi. Adapun fardu atau mewajibkan mandi sebab haid dan nifas, ya kan? Yang haid dan nifas atau wiladah atau janabat, maka mandi itu dua. Jadi semuanya masalah baik binian haid, nifas, wiladah atau lakian junub hanya dua rukunnya. Apa? Pertama niat, ya Allah. Kedua meratakan air ke seluruh badan. Dua aja kemana-mana. Dua aja hukumnya. Nah, pertama niat, yaitu niat itu dalam hati, maka melepaskan di muntung itu niat, itu sunnat saja, dengan lidah sunnat hukumnya, ya kan? Yang kedua dengan air tadi serta rata seluruh awak, seluruh badan, itu hendaklah diniatkan oleh si haid. Arfaul haidho, boleh aku angkatkan ya Allah haid, ya kan? Atau diniatkan oleh yang nifas, arfaun nifasa, artinya aku angkatkan nifas. Dan diniatkan oleh wiladah yang arfaul wiladata, artinya aku angkatkan akan wiladah. Sah tuh, sahnya. Dan diniatkan oleh yang junub, arfaul janabah, menang junub pula, sah pula, aku angkatkan janabat. Maka niat yang terafdol daripada segala niat mandi itu yaitu ya sudah nawaitu. Nah, itu sah tapi kada afdol. Itu nang afdol tapi sah juga itulah. Nah, ini sah dan afdol, yaitu nawaitu raf'al hadatsil akbari an jami'il badani fardhon alayya. Buat alayya sini alayya lillahi ta'ala, jangan aliyun. Kenapa guru lebihan karena ala nih alayya kan ala. Jadi artinya tuh nah, sahajaku mengangkatkan hadas yang besar daripada sekalian badan, fardu atasku. Tuh makna alayya, fardon alayya atasku, fardu alayya atasku. Bebuat sidin datu Jamaluddin bebuat, kalau disabilal kan ada paham. Napa nawaitu raf'al hadis akbar an jami'il badani fardhon lillahi ta'ala. Sebenarnya tadi nawaitu tadi sudah aku, alayya atasku, ya siapa garang mandi deh, ya aku juga. Nah, jadi artinya dua kali menguatkan aja alayya tuh. Sahajaku mandi, ya aku mandi. Begitu banyu sudah di kepala dayung, sahajaku mandi ya itu. Nah, jadi alayya tadi itu menguatkan sahajaku aja, ya kan? Sama orang menerima nikah bahasa Arab. Halan atau naqdan, qabiltu nikahaha wa tazwija li nafsi. Itu adakah itu membawa li nafsi bil mahril mazkur. Padahal qabiltu tadi yaitu ulun terima, selesai. Ulun terima nikahnya, kawinnya Fulanah binti Fulan bagi diriku, pulang menguatkan daripada tadi nawaitu tadi apa ulun qabiltu tadi. Nah, ini sama aja. Jadi kada masalah itu, namun hendak mengamalkan bebut alayya mandi subuh, mandi malam ini subuh kan silakan mengamalkan sekali. Itu nang biasa ya. Jago dudusan bari lempagar ngaji ilmu tenang aja, bila sudah didapat sekali barang seumur hidup mengamalkan, karena dituntutnya hari kiamat nyawa. Bari dudusan dulu ngaji di dapur bari sakawanan. Jadi nang sudah asal kita kawa mengerja tak sekalinya seumur hidup sudah ada ciri mengamalkan. Nah, itu ya kan. Habis, nah itu nang abdolnya jardatu. Nah, ya kan.
Dan tiada sah niat jika diniatkannya arpa aja. Saja aku mengangkatkan bur, saja aku mengangkatkan. Nah, apa yang diangkat? Nah, ada boleh arpa aja. Ya kan? Atau athar, saja aku mensucikan. Apa? Nah, kada sahaja tuh. Ya kan? Saja aku bersuci. Atau agsil, saja aku mandi. Kada mau juga mandi apa sini? Nah, tetap kada boleh pepanggal itu. Karena tiada ditentukan yang diniatkannya itu. Kedua daripada rukun tadi, dan fardu mandi meratakan air serta dengan niat yang tertentu. Jadi mandi itu niatnya itu di permulaan lah. Sunnat jardatu dalam sabilal itu mulai atas. Nah, pian mandi itu mengubuinya mulai kepala sunat, anang abdolnya sunnahnya atas. Tapi lamun pian mulai batis, sahajaku mandi wajib mulai batis, terus naik ke atas, sah. Cuma pian gak dapat pahala sunat dari yang dianjurkan Rasulullah di atas. Nah, ya toh. Tuh anunya cara praktek nang sunnahnya tah, mendahulukan di atas. Dalam sabila itu ada. Jadi sahaja mandi itu niat itu permulaan. Wudu tujuan nawaitul wudu Allah taala sah tuh. Nah, afdolnya mulai atas, tapi mungkin mulai bawah dagu saja wudu pian ke atas akan sah. Tapi pian kalau dapat pahala sunnahnya mulai atas. Nah, sah jaku berwudu fardu. Itu nang sunnahnya di atas, tapi lamun pian dari sini ke atas sah, dari pipi kanan terus ke atas sah, pipi kiri mulai ke atas. Tapi lamun kayak ini berdiam ingin hidung sah jaku ini kada terangkat kada sah wudu pian, wajib pian anu mengembali mandem ingin dah ini kada berniat ingin hidung hanya sah jaku berwudu. Nah, ini kada terangkat nih, kada sah wudunya, kada sah sembahyangnya. Jadi niat itu permulaan, anggota yang disentuh di situ menggugurkan sah jakunya. Nah, bilanya ingin sah jaku di hidung, maka pian wajib membulikan ke atas, meratakan, jangan ampi diangkat, tertinggal. Itu kan. Jadi lapas-lapasnya tadilah. Yang dimaksud dengan meratakan pulang yaitu lubang-lubang telinga, hidung, ya kah, mulut. Tapi mata janganlah mandi wajib kalau mata dibuka. Hidung ada nang zahirnya nah. Telinga nang nampak dilihat aja. Jangan ke dalam-dalam dimasukkan beselang. Jangan. Jadi nang zahir aja, zahir hidung. Bulan puasa ada batal lamun pian mengorek hidung kayak itu aja. Insyaallah karena saat benene mun pengajian kita ulun istirahat ini khusus mengupas Ramadan aja. Jadi puasa nang nyata digawi bulan Ramadan. Jadi ini ingin sini dan ulun sebulanan Rajab biasanya istirahat undangan-undangan dulu. Insyaallah 10 hari Rajab ulun di Jakarta membaca hadis Sahih Bukhari dengan para habaib Habib Jindan, Habib Ahmad Novel. Itu rutinitas mulai 2002. Mulai 2002 sampai wahini. Jadi sudah nomor tiket berbulan-bulan ulun supaya murah ya atau larang juga. Booking tiket. Jadi Garuda kena hari Selasa ulun berangkat jam 10 terbang ke Jakarta. Guring malam Rabu itu semalam 1 Rajab. Nah, besok pagi Rajab hanya mulai kena membaca bahadrah dulu dari majelis ke kubur Habib Ali. Hadrah Banjar Payung. Mau mulai terus sampai ke kubur, assalamualaikum sadah duduk baca hadis di hadapan Sahibul Maqam karena dari Sidin mulainya bahari di kegiatan ini dimulai oleh Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi Kuitang. Habib Ali Kuitang ini sejaman dengan Abu Bakar Gersik. Beelangan berdapat bahari senang kutub Gersik. Itu kutub di sini. Nah, Habib Ali kutub dakwah bang anu pangkat. Sidin keliling Indonesia, Jawa, Pulau Jawa, itu anu ceramah aja. Menasihati umat aja. Habis itu 45 orang kemudian bahadur lagi ke majlis makan samin. Makan nasi samin, lain samin nung kawannya pasir itu lain. Sasi samin. Salim samin. Nah, makan nasi samin, nasi mandi, ya kan? Kambing. Nah, hanya harisah. Hanya masuk kamar baca ba'asih 3 biji sampai maghrib. Itu rutinitas. Dan urun mengarang kasidah Abu Guru. Insyaallah malam ini urun bacakan gini supaya meninggal. Nah,
Nah, ya Syekhona ya Zaini biar berterbangan gak ada apa-apa. Jadi kalau saya bertanya ini bacaan penutupnya sebagian Syaban karena kita mulai berpuasa aja deh. Ya kan? Nah, jadi sedikit lagi, nah itu tadi niatnya tadi yang kedua meratakan seluruh jadi lubang-lubang pori-pori yang terbuka wajib itu masuk banyu. Nah, kada boleh kada basah, namun mandi wajibnya lah. Pada meratakan sekalian kulit dan rambut dan bulu jikalau tebal sekalipun hingga barang yang nyata daripada liang lubang atau liang telinga dan liang hidung gitu deh. Maka itu aja kada batal, amunnya ke dalam batal puasa maksudnya. Mun itu aja kada batal, bila ke dalam lagi baru batal. Karena ada zahir ada batin. Hidung zahir ini batin ke dalam batal. Oleh yang ngorek hidung wena belum puasa sampai ke dalam batal puasanya. Ngorek telinga sampai ke dalam batinnya batal puasanya. Nah jadi nang wajib dibasahi sekadar zahir itu tadi nang kada batal puasa tadi. Jangan pian ke dalam-dalam mandi wajib lah telinga lah. Nah itu batal pun puasa batal, nah itu kada wajib dibasahi. Dan perlipatan tangan nih lentuhut ya kalah bawahnya itu perlipatan maksud. Dan kulit kaki yang cerah-cerah itu pecah. Oleh ada batis nang pina pecah-pecah, wajib juga basah tuh mandi wajib. Wajib basah. Jangan ada jadi kita bujur-bujur kita. Nah, orang petani biasanya pecah-pecah, tumit ke pecah, ya kan? Nah, itu wajib juga dibasahi lamun mandi wajib. Ada boleh ada nang karing, nang zahir itu. Kemudian lagi apalagi jar dan zahirnya ya kan dan zahirnya dan batinnya itu dan pusatnya pusat tuh beluang basahi juga pusat ada luang lubang itu dan masrobah tempat nang pina menyerap banyu di daging ada ya sejenis nang pina apa pecah-pecah juga lah di kulit itu maksudnya lah wajib dibasahi. Kemudian dan di dalam kulit yang tiada berkhitan. Nah, orang Islam kada bersunat sudah balik kada bersunat apa junub napa wajib dibasahi juga kulupnya tadi jadi disingkai di kuyak kayak pisang atau basahi sudah ya tutup pulang amin toh bagi orang yang tiada berkhitan dan zahir faraj yang kelihatan tatkala duduk qada hajat bagi perempuan bilanya berdangkap terlihat nah itu wajib dibasahi nah. Dan tiada wajib membasuh batin mulut menganga wah mandi wajib gitu ada boleh muntung di mandi wajib ada boleh pokoknya nang manusia normal nah nang itu nang mana nang nampak karena kadang kita benganga aja hidup di dunia ini habis masukkan lalat segala rungun segala cacak kamu tuh bengangan itu tajau nang ada betutup. Nah jadi muntung nggak boleh di tali nggak dibuka mandi wajib wah itu belimpatan nggak boleh. Nah jangan presiden mulut jangan dingang ya kan berkumur-kumur pang entah itu lain berkumur-kumur ya kan. Nah dulu tadi biji mata nah itu jadi batin mulut jangan dan biji mata ya juga jangan juga apalagi dan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu sah. Dan wajib memukoronahkan niat itu pada pertama membasuh suatu suku. Nah wajib artinya menyertakan sahjaku mandi itu nah itu menyertakan dengan memulai anggota nang karena banyak mana wajib di situ. Namun pindah pak kosong. Lalu enggan mana ke berniat nang mana karena niatnya itu jeneng sah. Jadi nang lewat nang puang tadi itu kada terangkat hadas masih junub tuh. Nah, masih kada boleh apa-apa sembahyang apa. Itu maksudnya. Jadi wajib menyertakan mulai anggota nang dibasuh. Yang dibasuh jika berniat yang junub umpamanya suatu suku anggotanya. Kemudian daripada sudah ia menyampaikan air kepada sekalian anggotanya, maka wajiblah pula mengulangi menyampaikan air kepada sekalian anggotanya yang dibasuh. Dahulu itu lamun kada niat itu. Dan sunat bagi yang mandi itu dengan kendi itu apa? Kendi ya kan? Atau lainnya kendi serta memukoronahkan niat dan pada tempat yang diistinja namanya wajar sambil berbasuh itu berniatnya mandi wajib belum mandi nah tapi biasanya tertinggal nih nah bisa kada di lagi jadi sambil berbasuh baju sudah dibasuhkan najis berniat itu dulu akan hanya mulai kepala ya kan
Ada juga nang orang bahari pengantenan supan mandi bisukan. Katawan orang malam tadi perang jar diakalinya. Habis main malam itu jam 4 inya beda dua mengubui kepala. Saja aku mandi wajib nonton basah kalau sudah. Jadi guringnya pulang berdua. Asal jangan ada main lagi. Subuh hari kabatangan berdua ke bini. Sakalinya nah jar beda dua di bahu. Jadi orang kampung di Batang nang lain di kampung orang dari Batang. Batang sungai itu nah bambu tuh diayam, diampar beberapa lapis tuh batang ada jambannya fisik. Apa? Ayah jar nenek ada bapak apaan soalnya tadi jar apa? Mandi mulai bahu. Padahal kepala sudah jam 4 nih mandinya berdua mah akalani. Boleh bersambung, tapi tetap basah nang siangnya. Jadi tinggal saja aku mandi di sini aja niatnya. Kepala lam tadi saja koknya sudah jam 4 subuh di rumah. Ya kan? Boleh gitu. Nah, boleh bersambung ngarannya lah. Sambung. Indah supan dari. Tapi dasar boleh kalau mandi, kalau wudhu ada boleh bersambung. Asik membasuh tangan. Keduanya anak masuk kepala, karing kerang. Beh, kaum masjid ini kan apa? Kan dicucokan mesin baju. Kenapa? Kena ini jar menghadang tong hibak karing nih, basah. Syaratnya kalau wudhu itu bersambung harus jangan karing anggota yang dibasuh nang tadahulu. Boleh menyambung lamun belum karing. Lamun tong anjar gugur berapa menit itu berapa 15 menit karingnya lagi setengah jam. Nah bahasa mulai muha pulang. Nah ya kan karena nang wajibnya itu adalah tertib soal mualat itu sunnah aja mualat berturut-turut pian mbahnya basuh muha kada ingat hari yang hujan mutik itu takasan awas jangan sampai karing muha mancap tuntung anda kerak ditilam lalu pian menyambung ke dapur membasuh dua tangan tapi masih basah muha boleh karena hari hujan juga ya kan umpama namun lawas mana mutiki melipati sampai karing bahasa pulang saja aku berwudu tuh kenapa kalawasan jadi mualat kada wajib wudu tapi sunat aja lain tawaf pada ada bakaringan kenapa umpamanya pian 3 putaran hendak mak parut hendak BAB hendak beol ya kalau di Makkah Madinah tuh jauh benar isinya tapi oke di Makkah bang lah Makkah tuh jauh benar lalu pian tinggal 3 putaran ya ke 7 4 baru boleh pian berhenti langsung pian keluar cari hammam toilet lalu pian laksanakan qada hajat rupanya bertengah jaman berjam-jam kenapa sambung putaran yang berikutnya ke 4 nah di sini kada ada bakatnya lain pada wudhu karing malah masalahnya itu artinya tidak wajib mualat nah yang penting itu yang wajib 7 bilangannya 7 putaran jadi bukan mualat itu berturut-turut itu bedanya lah habis sedikit lagi dan sunat bagi yang mandi itu dengan tadi membantu tempat istinja dari karena terkadang lalai ia terlupakan daripada menyampaikan air kepadanya kemudian daripada sudah menyampaikan kepada anggota yang lain ketinggal itu burung ngeringat mandi maka jadilah batal air sembahyangnya karena apabila dibasuhnya akan dia kayak itu nya kayak ini jadi sebenarnya mandi wajib ini pian kada bodoh lah pian mandi wajib nah lamun pian tangan kada tajapai burung bagi lelakian kemaluan perempuan maka boleh pian kada sebudu lagi jadi hadas besar mengangkat hadas wudu tinggal pian pakai baju koko betapi usolli subuh nah, atau punya siang usolli zohor kenapa kada wudu kenapa mandi wajib tapi jangan waktu mandi wajib aja japai nang membatalkan wudu itu bang tadi supaya jersiden jangan batal wudu tersentuh kembali kemaluan karena kemaluan itu tidak dinyatakan berdahulu tadi nah minto jadi hebatnya hadas besar mengangkat wudu nah kada sah sebaliknya binian haid hendak berwudu kada sah kada kawa kenapa karena samut hendak mengangkat untuk jadi wudu itu hanya ibaratnya samut haid nipas wiladah itu untuk gonol banar kada kawa tapi kalau nya kebalikannya tadi mandi wajib itu untuk hendak mengangkat samut hendak ngitar samut melempar apa sanggup nah perbedaannya lah
Artinya supaya jasidin jangan batal air sembahyang atau wudu. Apabila dibasuhnya akan dia itu kemaluan dengan tiada berlapik, itu berlapis kan, balapik. Ya. Namun dibasuhnya belapik nah, anu basuh dengan kain, umpama ada apa-apa. Nah, syahdan wallahu a'lam. Ada sunat-sunat mandi amat banyak. Nah, insyaallah berikutnya